Suasana kamar tidur Tiana yang sebelumnya terasa hangat, kini berubah menjadi dingin dan mencekam setiap kali malam tiba. Tirai yang biasanya dibiarkan terbuka, sekarang selalu tertutup, menahan kegelapan agar tidak masuk. Namun, justru menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Udara di dalam kamar terasa lembab, dan bau kemenyan samar-samar tercium. Bau yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Semakin malam, aroma itu semakin pekat, seperti tanda bahwa sesuatu yang tak terlihat sedang mendekat. Di tengah kesunyian malam, Tiana sering terbangun dengan tubuh menggigil. Awalnya, ia mengira ini hanyalah efek dari kelelahan bekerja. Namun suatu malam, rasa sakit yang aneh mulai menjalari tubuhnya, seperti ada duri-duri halus yang menembus dari dalam kulitnya. Rasa nyeri itu bukan sekedar rasa sakit fisik, melainkan juga menyiksa batinnya. Ia merasakan sesuatu yang lebih besar dari sekedar rasa sakit biasa, seperti ada energi gelap yang merayap perlahan dan menempel di tubuhnya. Setiap malam, Tiana mulai dihantui mimpi yang sama. Sesosok bayangan hitam berdiri di sudut kamar, diam, tak bergerak, menatapnya dengan tatapan dingin yang tak terbaca. Sosok itu tampak seperti bayangan yang tak jelas, buram, namun keberadaannya begitu nyata. Ia bisa merasakan kehadirannya, merasakan berat tatapannya. Dan setiap kali sosok itu hadir, hawa dingin langsung merayap ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa beku dan tak berdaya. Selang beberapa waktu, tanda-tanda keanehan fisik mulai muncul di tubuh Tiana. Kulitnya mulai memar tanpa sebab yang jelas. Terkadang memar-memar itu muncul di lengan atau kaki, dan di lain waktu muncul di punggung atau leher. Tubuhnya pun semakin lemas, seolah-olah energi hidupnya terkuras setiap kali malam tiba. Tiana mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin ini hanya efek dari mimpi buruk yang terlalu sering. Namun, malam demi malam, bayangan itu semakin sering hadir, semakin nyata, seolah ia datang untuk menghantui Tiana tanpa jeda. Bayangan itu menjadi penanda mimpi buruk yang tak berkesudahan, menambah berat rasa sakit yang sudah menghantui tubuh dan pikirannya. Meski ia berusaha keras untuk tetap kuat dan menolak ketakutan, di dalam hatinya ia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, mimpi buruk yang akan segera menyelimuti hidupnya. Suasana rumah Tiana kini terasa semakin suram. Lampu-lampu di rumah yang awalnya terang mulai sering berkedip tanpa alasan jelas, membuat bayangan-bayangan samar muncul di setiap sudut ruangan. Kadang, di tengah malam, terdengar bunyi derik dari dinding atau langit-langit, seperti suara sesuatu yang bergerak dengan perlahan. Setiap suara itu terdengar, dada Tiana langsung berdegup kencang, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Rasa sakit di tubuhnya semakin penuh. Nyeri itu kini terasa seperti pisau-pisau kecil yang menusuk-nusuk dari dalam, membuat Tiana sulit bergerak. Bahkan, bernapas terasa menyakitkan. Bayangan hitam yang biasa ia lihat dalam mimpi, kini mulai muncul di sudut-sudut rumah saat malam menjelang. Bahkan, kadang di siang hari ketika ia sendirian di rumah. Sosok itu tidak lagi hanya berdiri di sudut kamar. Ia bisa merasakan tatapannya, dingin dan tajam, mengawasi setiap langkahnya. Tiana mulai mencari jawaban atas penderitaannya. Ia berkunjung ke beberapa dokter dan spesialis, berharap ada yang bisa memberikan penjelasan atas rasa sakitnya. Namun, hasil pemeriksaan selalu menunjukkan bahwa tubuhnya sehat, tidak ada tanda-tanda penyakit fisik, tidak ada masalah medis yang bisa menjelaskan rasa nyeri yang menghantui hari-harinya. Setiap kali dokter mengatakan ia baik-baik saja, ia hanya bisa tersenyum getir, menyadari bahwa apapun yang sedang terjadi padanya adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran. Kondisi fisiknya semakin memburuk, tubuhnya terasa semakin lemas, dan lingkaran hitam mulai terbentuk di bawah matanya akibat kurang tidur. Setiap kali ia pergi keluar rumah, ia merasakan sesuatu yang aneh,
seperti ada energi tak kasat mata yang terus mengikutinya, membuatnya merasa diawasi, bahkan di tempat ramai sekalipun. Tiana mulai merasa seolah-olah hidupnya telah dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat yang ingin menguasai dirinya. Mimpi buruknya semakin mengerikan. Setiap malam, sosok bayangan hitam itu kini tidak hanya berdiri di sudut kamar. Ia mulai mendekat, berada di tepi ranjang Tiana, menatapnya dengan tatapan kosong, namun penuh ancaman. Kali ini, sosok itu membisikkan kata-kata asing yang tidak Tiana pahami, tetapi ia merasakan bahwa dingin dan teror yang begitu kuat dari bisikan itu. Kata-kata yang diucapkan seperti mantra gelap yang menambah beban di dadanya, membuat nafasnya tercekat dan tubuhnya terasa semakin lemah. Di tengah keputusasaannya, Tiana mulai merasakan bahwa apa yang menimpanya bukanlah mimpi atau sekedar ilusi. Ini adalah kenyataan mengerikan yang tidak bisa ia hindari. Sesuatu yang jahat, sesuatu yang kelam, telah masuk ke dalam hidupnya dan tidak akan berhenti hingga ia benar-benar tak berdaya. Keputusasaan telah membawa Tiana pada pilihan terakhirnya, pengobatan alternatif. Meskipun ia ragu dan sedikit takut, rasa sakit yang semakin menyiksa dan mimpi buruk yang terus menghantuinya membuatnya tak punya pilihan lain. Ia telah mendengar dari beberapa orang di desanya tentang seorang dukun terkenal yang diyakini memiliki kekuatan untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang tak bisa dijelaskan secara medis. Rumah dukun itu selalu berada terasing di pinggiran desa, jauh dari keramaian, tersembunyi di antara pepohonan yang rimbun. Saat Tiana tiba, suasana di sekeliling terasa berat dan mencekam. Aroma kemenyan menyeruak begitu ia melangkah masuk, pekat dan membuat dadanya sesak. Rumah itu tampak gelap, hanya diterangi oleh beberapa lampu minyak yang diletakkan di sudut-sudut ruangan, memberikan cahaya remang yang menambah suasana mistis. Di dalam rumah itu, berbagai benda keramat terpajang. Patung-patung kecil dengan wajah menyeramkan, kain kuning dan merah yang melilit benda-benda berukir, dan beberapa kendi yang tampak tua. Dukun itu seorang pria berusia senja dengan janggut panjang dan tatapan tajam, menyambutnya dengan senyum samar yang sulit diartikan. Mata dukun itu terasa menusuk, seakan-akan mampu melihat langsung ke dalam jiwa Tiana, menelanjangi semua ketakutan dan penderitaan yang ia bawa. "Aku tahu alasanmu datang ke sini," gumam dukun itu, tanpa Tiana harus menjelaskan apapun. Ucapannya pelan, namun penuh keyakinan, membuat bulu kuduk Tiana meremang. Dukun itu lalu mengisyaratkan Tiana untuk duduk di atas tikar anyaman yang terhampar di lantai, di hadapan sebuah tungku kecil yang mengeluarkan asap tipis. Tiana mulai bercerita tentang rasa sakit yang menghantuinya selama bertahun-tahun, mimpi buruk tentang sosok bayangan, dan keanehan-keanehan lain yang tidak bisa ia jelaskan. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, mengangguk pelan sambil menutup mata, seperti berusaha mengalami sesuatu di dalam pikirannya. "Kamu telah terkena sesuatu yang sangat jahat," bisik sang dukun dengan suara rendah. "Santet yang kuat dan sulit disingkirkan." Tiana hanya bisa terdiam. Kata itu, santet, begitu asing dan menakutkan baginya. Namun entah kenapa, ada sebagian dari dirinya yang mulai percaya bahwa inilah jawaban atas penderitaannya. Dukun itu kemudian memulai ritual pengobatan. Ia membakar kemenyan di tungku, dan seketika asapnya menyebar, memenuhi ruangan dengan aroma yang semakin menyengat. Tangan dukun itu melayang di atas tubuh Tiana, seakan-akan menarik sesuatu dari dalam tubuhnya. Sesekali, dukun itu menggumamkan mantra-mantra. Suaranya terdengar berat dan penuh kekuatan. Selama ritual berlangsung, Tiana merasakan hal yang aneh. Tubuhnya tiba-tiba menjadi dingin, seperti ada hawa es yang mengalir dalam aliran darahnya. Rasa sakit yang selama ini ia rasakan berubah menjadi denyutan aneh di punggung dan lehernya, seperti sesuatu yang bergerak-gerak di bawah kulitnya. Dukun itu tiba-tiba berhenti, matanya terbuka lebar dengan ekspresi kaget. "Ada sesuatu yang sangat kuat di tubuhmu, sesuatu yang bukan manusia,
seorang jin yang ditanam oleh dukun yang mengirim santet ini padamu. Ini ibarat bom waktu. Selama jin itu ada, kamu akan terus menjadi target. Tiana tertegun, tak mampu berkata-kata. Rasa takut semakin menggumpal dalam dirinya. Meski ia tahu bahwa jalan ini tidak mudah, hatinya masih berharap bahwa dukun ini bisa memberikan jawaban, bisa menyembuhkannya dari penderitaan yang tak kunjung usai. Pengobatan ini tidak akan sekali selesai. Dukun itu memperingatkan, kau harus kembali lagi, dan kita akan berusaha mengeluarkannya perlahan-lahan. Tapi ingat, setiap kali kau datang, jin itu akan melawan, dan setiap pengobatan akan semakin berat. Tiana hanya mengangguk. Ia telah memulai jalan ini, jalan yang gelap dan penuh ketidakpastian. Meskipun ia tahu akan ada banyak rintangan di depan, Tiana tak lagi punya pilihan. Baginya kesembuhan adalah segalanya. Harapan untuk sembuh, meski tipis, adalah satu-satunya yang membuatnya bertahan di tengah mimpi buruk yang tak berkesudahan ini. Sejak pengobatan alternatifnya dimulai, tanda-tanda yang mengisyaratkan kematian mulai bermunculan di sekitar Tiana. Semakin nyata dan mengerikan seiring waktu berjalan. Burung gagak dengan bulu hitam pekat dan mata tajamnya yang seolah menyimpan rahasia seringkali terlihat bertengger di atap rumahnya, memekik dengan suara serak yang menusuk telinga, seakan membawa pesan dari dunia yang tak kasat mata. Di malam hari, suara tangisan samar terdengar di sekitar rumahnya. Merintih pilu diiringi hembusan angin malam yang dingin. Tiana terjaga dalam gelap, merasakan bulu kuduknya berdiri setiap kali suara itu datang. Awalnya, ia mengira itu hanya angin atau suara dari luar rumah. Tapi lambat laun, ia sadar bahwa suara itu datang dari dalam. Seolah-olah dinding dan langit-langit rumahnya menyimpan jeritan yang tertahan, seperti rumah itu sendiri menjadi saksi penderitaannya. Keanehan-keanehan ini semakin mengguncang mentalnya. Di siang hari Tiana sering merasakan adanya tatapan dingin yang mengintai dari sudut-sudut gelap rumahnya. Di dapur, di ruang tamu, bahkan di kamarnya sendiri. Ada aura yang membuat ruangan terasa penuh sekaligus sunyi. Seolah-olah ada orang yang bersembunyi, siap menerkam di saat ia lengah. Merasa bahwa hidupnya seperti berada di ujung tanduk, Tiana memutuskan untuk mendokumentasikan perjalanan pengobatannya. Setiap ritual dan setiap pengobatan ia rekam dengan kamera, berharap ini bisa menjadi bukti atau mungkin petunjuk jika sesuatu terjadi padanya. Ia mulai mengambil foto-foto dari benda-benda keramat yang digunakan dalam ritual, merekam suara dukun yang membacakan mantra, dan mengabadikan setiap peristiwa aneh yang terjadi selama pengobatan berlangsung. Saat melihat ulang rekaman-rekaman itu di malam hari, Tiana terperangah. Beberapa gambar menunjukkan kilasan-kilasan bayangan hitam yang bergerak cepat di belakangnya, atau wajah pucat yang samar-samar muncul di pojokan. Pada rekaman suara, kadang terdengar desahan atau gumaman halus yang bukan berasal dari sang dukun, seperti ada sosok tak kasat mata yang ikut hadir dalam setiap sesi penyembuhan. Hal-hal ini membuatnya semakin yakin bahwa ada kekuatan jahat yang bersikeras menghancurkannya, mengintainya setiap saat dan tak membiarkannya lepas. Di sela-sela usahanya mencari penyembuhan, mimpi buruk yang dialami Tiana pun kian intens dan mencekam. Sosok bayangan hitam yang sebelumnya hanya berdiri di sudut kamar, kini bergerak mendekat. Seringkali disertai dengan suara gemuruh yang berat, seperti derak pintu kayu tua yang terkunci selama bertahun-tahun. Dalam mimpinya, bayangan itu datang semakin dekat, memandangnya dengan tatapan hampa dan dingin, hingga ia bisa merasakan dinginnya nafas sosok itu menyentuh wajahnya. Suatu malam, dalam mimpi yang sama, bayangan itu berbisik sesuatu yang menakutkan. Kata-kata asing yang tidak Tiana pahami, namun menyisakan kesan yang sangat dalam. Seolah-olah pesan itu adalah ancaman akan ajalnya yang sudah dekat. Tiana terbangun dengan nafas tersengal. Tubuhnya bergetar hebat, keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya, dan ia merasakan detail jantung yang tidak teratur, seakan tubuhnya sendiri merespon bahaya yang mendekat. Tak ada yang bisa ia lakukan selain pasrah, sementara kehidupan sehari-harinya kini seperti dihantui bayang-bayang kematian. Ketika ia berjalan di sekitar rumah atau keluar untuk mencari pengobatan,
ia mulai melihat bayangan hitam yang sama dari sudut matanya. Seolah-olah itu telah keluar dari mimpinya dan kini menguntitnya di dunia nyata. Kematian seolah melingkari hidupnya, tak lagi sekedar mimpi atau isyarat, tapi kini terasa dekat dan nyata. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung, kini menjadi sarang kecemasan dan ketakutan. Setiap sudut terasa gelap dan berat, seolah-olah udara di dalamnya penuh dengan beban yang tak terlihat. Suasana ini membuat anak Alan, seorang bocah yang biasanya ceria, sering menangis tanpa alasan. Alan dan Tiana mempunyai seorang anak ya. Ia menjerit dan memanggil-manggil Tiana di tengah malam, ketakutan pada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Tetapi tatapannya selalu mengarah ke pojok-pojok gelap di sekitar ruangan. Alan sendiri yang pada awalnya bersabar, kini mulai menunjukkan tanda-tanda kecemasan yang berbeda. Ia sering termenung di ruang tamu, dengan wajah yang tak lagi tenang seperti dulu. Tekanan yang ia rasakan kian besar, dan ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang salah, tapi bukan pada rumah atau pada bayang-bayang yang menghantui, melainkan pada Tiana. Ia mulai menyimpan dugaan bahwa Tiana mungkin hanya berpura-pura sakit, mencari perhatian, atau bahkan mengada-ada untuk alasan yang ia tak bisa pahami. Aku tidak mengerti, Tiana. Setiap kali kamu mengeluh, tidak ada yang tampak aneh. Dokter bilang kamu baik-baik saja. Ini semuanya pikiranmu sendiri, bentak Alan dengan nada yang jarang Tiana dengar darinya. Kalimat-kalimat seperti itu menjadi semakin sering terlontar. Hubungan mereka yang dulu harmonis berubah menjadi dingin dan penuh ketegangan. Alan merasa tak sanggup lagi menghadapi penderitaan Tiara, yang bagi dirinya seolah tidak berujung dan penuh dengan drama yang melelahkan. Setiap kali Tiana mencoba menjelaskan rasa sakit yang menggerogoti tubuhnya atau ketakutan yang ia alami setiap malam, Alan malah menunjukkan ekspresi tak sabar dan enggan. Ia merasa diabaikan dan semakin merasa sendirian dalam pergulatan melawan serangan mistis yang terus menghantui. Setiap malam kini berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Tiana sering terjaga karena suara-suara aneh yang terdengar jelas di sekitar rumah. Seperti ada langkah kaki yang berjalan lambat di koridor, bergerak dari satu ujung rumah ke ujung lainnya, meski tak ada seorang pun di sana. Kadang suara ketukan terdengar di pintu kamar. Ketukan berirama yang datang dari dunia lain, mengundang kecemasan yang mendalam yang tak bisa ia jelaskan. Di tengah kegelapan, Tiana sering mendengar suara bisikan halus. Seakan seseorang berdiri di dekatnya, mengucapkan kata-kata yang tak ia mengerti. Kadang suara itu terdengar di belakangnya ketika ia sendirian di ruang tamu atau dapur, membuatnya merinding seketika. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang mengawasi, mengikuti, dan menantikan saatnya untuk menyerang. Bayangan hitam yang selama ini ia lihat dalam mimpi, kini seperti telah menyeberang ke dunia nyata, menjadi tamu tak diundang yang menghantui setiap sudut rumahnya. Puncaknya terjadi suatu malam ketika suara langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu kamar mereka, lalu diikuti oleh suara ketukan perlahan yang menggema di tengah keheningan. Tiana merasakan jantungnya berdebar kencang, sementara Alan menatapnya dengan wajah bingung dan marah. Apalagi sekarang, kau bahkan membuat suara-suara aneh itu terasa nyata, desisnya dengan frustasi. Tiana hanya bisa terdiam, ketakutan, dan tidak tahu harus berkata apa. Semua ini lebih dari sekedar gangguan, lebih dari sekedar rasa sakit. Teror itu nyata, semakin nyata dengan kehadiran suara-suara dan bayang-bayang yang selalu mendekat. Di malam yang mencekam ini, Tiana sadar bahwa hidupnya tak lagi sama, dan satu-satunya pilihan yang tersisa hanyalah bertahan melawan kengerian yang tak berwujud ini. Meski keluarganya sendiri mulai menjauh, meninggalkannya dalam derita yang tak seorang pun bisa pahami. Rumah itu kini benar-benar berubah menjadi tempat yang mencekam dan penuh kengerian. Suhu dingin yang tak wajar terasa merayap ke dalam kamar, ruang tamu, dan dapur, menyelimuti rumah. Meskipun di luar cuaca terik, udara dingin itu begitu menusuk, seperti berada dalam ruangan yang diselubungi kabut tebal, memberikan kesan suram dan kelam yang membuat rumah terasa asing bagi Tiana.
Tak jarang, ia melihat sosok bayangan hitam berkelebat di sudut-sudut pandangannya. Selalu hadir, namun sulit dikenali. Bayangan itu muncul begitu cepat, hanya untuk menghilang ketika ia menoleh, menyisakan perasaan tak nyaman yang terus menghantui. Tubuh Tiana semakin lemah setiap hari. Langkahnya menjadi berat, dan bahkan tugas sehari-hari terasa seperti siksaan yang tak berkesudahan. Terkadang di tengah malam, ia terbangun dengan perasaan mengerikan, seolah-olah ada sesuatu yang merayap di balik kulitnya. Sesuatu yang kecil, ganas, dan hidup. Sensasi seperti itu, ribuan binatang kecil menjalari tubuhnya dari dalam, merayap perlahan-lahan, menjadikan setiap inci kulitnya terasa gatal dan sakit. Dan saat ia mencoba meraba kulitnya, berharap menemukan sesuatu yang bisa ia buang, tak ada apa-apa di sana. Hanya permukaan kulitnya sendiri yang penuh keringat dingin. Keputusasaan semakin dalam ketika Tiana mulai mengalami halusinasi yang mengerikan. Suara-suara bisikan terdengar di sekelilingnya. Seakan-akan ada seseorang yang bersembunyi di balik dinding, membisikkan kata-kata tak jelas yang membuat bulu kuduknya meremang. Wajah-wajah tak jelas mulai muncul dalam mimpinya, masing-masing dengan mata kosong dan senyum tak menyiratkan kebaikan. Ia tahu, entitas-entitas ini bukanlah imajinasi semata. Mereka nyata, menatap dan menunggu. Seorang penyembuh yang didatangi Alan memberi peringatan yang tegas. Apa yang menyerang Tiana ini bukan hal biasa. Ini kuat, sangat kuat. Dia sudah menjadi target serangan yang berulang-ulang kali. Jika tidak dihentikan segera, bisa jadi tubuhnya tidak akan mampu menahan lebih lama. Tiana hanya bisa menundukkan kepala mendengar peringatan itu. Bukan hanya tubuhnya yang kini dalam bahaya, tetapi juga jiwanya yang terasa semakin lemah. Hari demi hari, ia merasa dirinya semakin tenggelam ke dalam jurang kegelapan yang mengerikan ini. Rasa sakit dan keputusasaan bersatu menjadi siksaan yang tak terelakkan, membelenggu harapannya yang semakin memudar. Bahkan ketika ia tertidur, mimpi-mimpi buruk menghantui, memperlihatkan bayangan hitam yang semakin dekat, nyaris menyatu dengannya, seolah menanti saat yang tepat untuk menyerangnya sepenuhnya. Di setiap detik yang berlalu, Tiana tahu ia sedang berada di puncak penderitaannya, terperangkap di antara dunia nyata dan dunia gaib yang menyeretnya semakin dalam. Tiana duduk di sana, di ruangan penyembuh yang penuh aura mistis, tenggelam dalam perasaan cemas. Ruangan itu terasa mencekam, patung-patung kecil dengan wajah garang menghiasi rak-rak kayu, sementara benda-benda keramat yang dipajang mengeluarkan aura asing yang seakan menyusup ke dalam kulit. Cahaya redup dari lilin-lilin di sekeliling ruangan membuat bayangan mereka menarik di dinding, menambah suasana angker yang menekan. Sang penyembuh, seorang pria tua yang dikenal memiliki kemampuan luar biasa, duduk di hadapannya dengan tatapan tajam yang menyelidik. Setelah beberapa saat hening, penyembuh itu mulai berbicara dengan suara berat dan penuh kehati-hatian. "Kamu tidak sedang menghadapi santet biasa," ujarnya sambil menatap langsung ke mata Tiana. "Ada sesuatu yang jauh lebih kuat di dalam dirimu. Ini bukan sekedar kiriman santet dari luar, tetapi ada entitas besar, Raja Jin, yang sudah terikat denganmu." Tiana menahan nafas. Nama itu, Raja Jin, seperti memberi perasaan dingin di seluruh tubuhnya, membuat bulu kuduknya meremang. "Raja Jin?" ulang Tiana dengan suara bergetar. Penyembuh itu mengangguk perlahan. "Raja Jin ini bukan entitas biasa. Ia adalah penerima, semacam penerima bagi energi santet yang dikirimkan padamu dan menyebarkannya ke tubuhmu. Itulah mengapa setiap kali santet itu dicabut, kamu akan kembali diserang. Sang Raja Jin ini menjadi penghubung langsung antara kamu dan mereka yang ingin mencelakaimu." Penjelasan itu membuat segalanya tampak lebih masuk akal bagi Tiana. Selama bertahun-tahun ia telah menjalani pengobatan dari banyak penyembuh yang berbeda, namun rasa sakit dan penderitaannya selalu kembali, seakan tiada akhir. Namun kenyataan bahwa ada entitas sebesar itu dalam dirinya, sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat dari sekedar kiriman santet, membuat rasa takutnya memuncak. Penyembuh itu memandangnya dengan serius, seolah-olah membaca kebingungan yang tampak di wajah Tiana. "Raja Jin ini mengikatmu, dan jika dibiarkan, ia akan terus menjadi magnet bagi segala macam kiriman jahat. Namun untuk melepaskannya bukanlah hal yang mudah.
Mengikat atau mengusir entitas sebesar ini memerlukan ritual khusus, dan bahkan setelah itu belum tentu ia bisa dikendalikan. "Tapi bisakah saya bertahan?" tanya Tiana. Suaranya hampir tak terdengar, penuh dengan ketidakpastian. "Jika tidak dilakukan apa-apa, kekuatan yang terus mengalir dari Raja Jin ini bisa membuat tubuhmu hancur. Namun ritual untuk mengikatnya bukan tanpa resiko. Entitas seperti ini tidak suka dikendalikan, dan jika perlawanan darinya terlalu besar, ia bisa melukai kita." Sejenak Tiana merasa keputusasaan yang mendalam. Hidupnya seakan terjebak dalam lingkaran setan tanpa akhir, dibayangi oleh kekuatan gaib yang tak terlihat, namun begitu nyata. Namun di sisi lain, ia tahu bahwa ia harus mencoba segala yang bisa ia lakukan untuk bebas dari belenggu ini. Bahkan jika itu berarti harus menghadapi ketidakpastian dan resiko yang lebih besar. Sang penyembuh mulai menyarankan metode yang bisa dicoba. "Ritual ini adalah langkah berbahaya, tetapi kita dapat mencoba mengikat Raja Jin itu. Dengan begitu ia tidak bisa menerima kiriman-kiriman jahat yang terus-menerus ini, dan kamu akan lebih terlindungi." Namun, ia berhenti sejenak, tatapannya serius. "Entitas ini adalah sesuatu yang besar. Jika ia melawan, ia akan membuatmu merasakan sesuatu yang sakit." Pikiran Tiana berkecamuk. Dalam dirinya, ketakutan bercampur dengan tekad. Ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk merebut kembali hidupnya. Meski ia tahu resiko yang dihadapinya besar, bayangan akan entitas yang mengerikan itu, Raja Jin yang telah menghantuinya selama bertahun-tahun, masih berkelebat di benaknya. Tapi sekarang, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Dengan suara bergetar namun penuh keyakinan, ia menjawab, "Saya siap mencoba." Sementara itu, rumah tangga Tiana di ambang perceraian. Rumah Tiana kini terasa seperti cangkang kosong. Dinding-dindingnya yang dulu dipenuhi tawa dan cinta, kini menggema dengan kesunyian yang mencekam. Setiap sudut rumah membawa beban kenangan pahit. Bayangan samar-samar mengintai dari tempat-tempat gelap, menciptakan suasana yang seolah mengingatkan Tiana akan kebahagiaan yang telah sirna. Hawa dingin menyelimuti setiap ruangan, membuat Tiana merasa seolah-olah semua kehangatan yang pernah ada telah diambil oleh sesuatu yang tak terlihat. Hubungan antara Tiana dan Alan semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Pertengkaran demi pertengkaran mengisi hari-hari mereka, seolah-olah semua emosi negatif yang terpendam akhirnya pecah menjadi badai yang tak terkendali. Alan yang awalnya berusaha memahami kondisi Tiana, kini merasa tertekan oleh situasi yang tak kunjung membaik. Ia menuduh Tiana berpura-pura sakit, sementara Tiana merasa terisolasi dalam penderitaannya. Tak ada yang bisa memahami betapa mengerikannya rasa sakit yang ia alami. Setiap kali mereka berbicara, kata-kata menyakitkan saling terlontar, dan suasana rumah semakin panas dengan ketegangan yang tak terhindarkan. Tiana merasa bahwa Alan tidak lagi melihatnya sebagai pasangan, tetapi sebagai beban yang menggerogoti hidupnya. "Kamu tidak mengerti," teriak Tiana dalam salah satu pertengkaran. Air mata mengalir di pipinya. "Aku berjuang melawan sesuatu yang lebih besar dari kita." Namun Alan hanya terdiam, tatapannya penuh kebingungan dan frustasi. Akhirnya setelah banyak diskusi yang melelahkan dan malam-malam tanpa tidur, mereka memutuskan untuk berpisah. Perceraian menjadi satu-satunya jalan keluar yang bisa mereka ambil. Langkah terakhir untuk mengakhiri penderitaan yang telah menggerogoti rumah tangga mereka. Setelah proses perceraian, Tiana merasakan campuran kehilangan dan lega yang mendalam. Meski keputusan itu sulit, ada rasa bebas yang menyertai langkahnya. Beban psikologis yang selama ini menekan dadanya perlahan-lahan mulai terasa ringan. Ia bisa merasakan hembusan angin segar yang masuk ke dalam hidupnya. Meski kenyataan bahwa ia kini sendirian menambah kepedihan yang dalam. Dengan Alan pergi, rumah itu semakin sepi. Tiana berusaha untuk mengisi kekosongan dengan kegiatan sehari-hari, tetapi setiap sudut rumah mengingatkannya pada kenangan pahit yang tak bisa dihapus. Bayangan dari masa lalu, dari semua pertengkaran dan penderitaan, tak kunjung pergi. Rasa sakit di tubuhnya juga terus mengganggu.
seolah-olah sesuatu dari masa lalu tidak pernah benar-benar lepas dari cengkramannya. Malam-malamnya kini dihabiskan dalam kesunyian, saat mimpi buruk kembali menghantuinya. Meskipun Alan tidak lagi ada di sampingnya, Tiana merasa ada sesuatu yang lebih menakutkan yang mengintai di kegelapan. Entitas yang mungkin terikat dengan kehadiran Raja Jin yang kini menjadi semakin kuat. Setiap malam saat ia terbangun dengan jantung berdebar, Tiana tahu bahwa pertempurannya belum berakhir. Ia harus menemukan cara untuk membebaskan dirinya, baik dari rasa sakit yang terus menghantuinya, maupun dari bayang-bayang masa lalu yang tak henti-hentinya mengintai. Dalam kesepian itu, Tiana bertekad untuk melanjutkan hidup, dan meski jalan yang harus dilalui masih panjang dan penuh tantangan, dia ingin merasakan kembali kehangatan dalam hidupnya. Dan untuk itu, ia harus terlebih dahulu menghadapi kegelapan yang mengancam keberadaannya. Suasana malam di luar semakin gelap saat Tiana melangkah keluar dari mobilnya, menelusuri jalan setapak menuju tempat penyembuhan yang terpencil. Pepohonan rimbun mengelilingi area itu, menciptakan nuansa yang kental dengan aura mistis dan horor. Setiap langkahnya membuat dedaunan kering menggerisik di bawah kakinya, seolah-olah menyampaikan pesan dari alam bahwa dia sedang memasuki wilayah yang tidak ramah. Aroma kemenyan dan rempah-rempah memenuhi udara, mengingatkan Tiana akan banyaknya usaha yang telah ia lakukan untuk mengatasi masalah yang tak kunjung usai. Setelah mengunjungi berbagai penyembuh terkenal yang tersebar di seluruh pelosok desa, semua harapan yang ia pegang mulai memudar. Tiap kali Tiana berpindah dari satu tempat penyembuhan ke tempat lainnya, rasa sakit dan penderitaan yang menggerogoti tubuhnya seolah semakin kuat. Penyembuhan pertama yang ia datangi adalah seorang dukun tua yang terkenal dengan ritualnya yang megah. Tetapi setelah beberapa sesi, tidak ada perubahan berarti pada kondisi Tiana. Dia bahkan merasa lebih lemah setelah menjalani proses yang melelahkan. Penyembuh kedua, meski memiliki reputasi yang sangat baik, hanya berhasil memberikan penghiburan sementara sebelum rasa sakit itu kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Sekarang, Tiana hanya berharap pada penyembuh terakhir, seorang pria berambut putih dengan tatapan tajam dan wajah yang dipenuhi keriput. Ketika ia masuk ke ruang praktiknya, Tiana merasakan hawa dingin yang tajam, seolah-olah waktu dan ruang di tempat ini berbeda dari dunia luar. Penyembuh itu mengamati Tiana dengan seksama, dan setelah beberapa saat, ia berbicara dengan nada serius. "Kau memiliki Raja Jin dalam tubuhmu," katanya tanpa tedeng aling-aling. "Ia adalah entitas kuat yang menjadi penghubung antara dirimu dan semua santet yang mengikutinya. Selama Raja Jin ada, santet yang dikirim padamu juga akan selalu kembali." Kata-kata itu menghantam Tiana seperti palu. Selama ini ia mencari jawaban, tetapi apa yang ia dengar sekarang hanya menambah beban di pundaknya. "Apa artinya ini? Apakah saya tidak akan pernah bisa sembuh?" tanyanya, suara yang bergetar dalam kesedihan. Penyembuh itu menggelengkan kepala. "Pengikatnya sangat kuat, hanya ada dua pilihan. Terus hidup dengan penderitaan ini, atau mencari cara untuk mengikat dan mengusir Raja Jin tersebut untuk lepas dari tubuhmu. Tetapi ingat, tanpa kekuatan dan keberanian, usaha itu bisa berujung pada kehancuranmu sendiri." Mendengar hal itu, Tiana merasakan keputusasaan menyelimuti hatinya. Di antara banyak penyembuh, ia mendengar kisah-kisah tentang orang-orang yang berjuang melawan entitas gaib, dan tak semuanya berakhir baik. Dalam bayang-bayang ketakutan yang mengintai, ia mulai meragukan apakah ada jalan keluar dari semua ini. Setelah sesi terakhir, Tiana keluar dari tempat penyembuhan dengan perasaan campur aduk. Malam semakin larut dan bulan bersinar redup di balik awan. Hati dan pikirannya berperang antara keinginan untuk bebas dan rasa pasrah yang mendalam terhadap takdir yang sepertinya sudah ditentukan untuknya. Dalam perjalanan pulang, dia merenung apakah hidup dalam penderitaan ini adalah takdir yang harus ia terima. Satu hal yang jelas, pencariannya untuk menemukan penyembuh terakhir mungkin akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Tiana tahu dia harus membuat keputusan sulit, entah itu melawan entitas gaib yang telah mengikatnya atau mengalah dan menerima hidup yang penuh derita. Dengan harapan yang semakin memudar, ia memutuskan untuk merenungkan kata-kata penyembuh itu dan mencari
kekuatan di dalam dirinya untuk menghadapi apapun yang datang selanjutnya. Sekarang Tiana tahu bahwa waktu untuk mengambil keputusan terakhir telah tiba. Dalam keadaan tubuh yang semakin lemah dan pikiran yang kacau dan gangguan semakin merajalela, ia duduk di depan kamera rekaman. Dalam video itu, ia mulai merekam pesan terakhirnya. Wajahnya terlihat pucat dan matanya tampak lelah, tetapi ada kilau keberanian di dalamnya. "Halo semua," katanya, suaranya bergetar. "Jika kalian menonton video ini, mungkin ini adalah saat terakhir saya. Saya ingin kalian tahu betapa sulitnya perjalanan ini. Penyakit aneh yang menggerogoti saya tidak hanya merusak tubuh, tetapi juga menguras jiwa saya. Saya sudah berjuang melawan entitas yang terus-menerus menghantui saya, tapi mungkin ini saatnya bagi saya untuk menemukan kedamaian." Ia mengambil nafas dalam-dalam berusaha menahan air mata. "Saya berharap jika saya pergi, kalian bisa mengingat saya sebagai orang yang pernah bahagia, bukan sebagai seseorang yang terjebak dalam kegelapan. Jika ada yang bisa mendengar kata saya, tolong, jangan biarkan diri kalian terjebak dalam ketakutan yang sama. Cari bantuan dan jangan ragu untuk mempercayai bahwa ada harapan." Pesan itu terputus di tengah jalan dan Tiana menatap kamera seolah-olah ia sedang berbicara langsung kepada jiwa-jiwa yang telah pergi dan tinggal di tempat itu. Ketika rekaman berakhir, suasana menjadi hening. Tiana menutup mata sejenak, seolah mengumpulkan kekuatan sebelum mengambil langkah terakhirnya. Malam itu, dengan bulan yang redup dan bintang-bintang yang bersembunyi di balik awan, Tiana menghilang tanpa jejak. Tidak ada suara yang terdengar, hanya kesunyian yang menakutkan menyelimuti rumahnya. Tetangga-tetangga mulai merasakan ketidakberesan ketika rumah itu tak lagi dipenuhi kehidupan. Mereka mendapati bahwa sosok Tiana tak pernah terlihat lagi, seolah bumi menelan habis segala yang terkait dengan dirinya. Namun beberapa waktu setelah kepergiannya, kisah-kisah aneh mulai beredar di antara mereka. Beberapa tetangga mengaku melihat sosok wanita berkelana di malam hari, berjalan dengan penuh luka di tubuhnya. Penampakan itu mirip dengan Tiana. Apakah dia sudah gila? Mengenakan pakaian yang sama, seolah ia tidak pernah pergi, dengan tatapan kosong dan langkah yang berat. Sosok itu tampak terus mencari sesuatu, mencari kedamaian yang selalu ia dambakan. Selesai. Terkadang, kesembuhan juga tidak bisa didapat dengan cara instan, seperti yang dirasakan Tiana. Tapi, semua manusia mengharapkan, jika dalam keadaan sakit, ingin segera sembuh. Harapan itu selalu ada. Semoga yang lagi dalam kesakitan diberi kesembuhan. Tony Evans pamit, semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya.